Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum semangat? Iya, kasih pantun bela dulu. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Karena jawab salamnya belum semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat jawabnya. Selawatnya semangat, jawab salam semangat. Anak-anak berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang cuman. Ya, wah, ini dapat THR kayak gini. Baik, yang saya hormati pengurus masjid mulia, guru kita Haji Manan Syafi'i, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampailah kita pada malam yang ke-27 dari tarawih kita. Artinya malam ke-27 ini adalah malam-malam 10 akhir dari Ramadan. Sudah sama kita maklumi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, tatkala mengakhiri Ramadan ini, tentu yang datang melaksanakan sholat tarawih itu adalah, ini kalau istilah main bola kaki, itu adalah kesebelasan yang tangguh. Artinya yang turun sholat tarawih di akhir-akhir Ramadan ini orang-orang pilihan, ya kan? Nah, itu mudah-mudahan Bu ya, malam ini malam 27 mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, di dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibali, beliau menyebutkan 10 akhir dari Ramadan itu ada 3 amalan yang harus kita laksanakan. Pertama adalah bersedekah, baik itu sedekah wajib maupun sedekah sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang harus kita lakukan adalah dengan menghatamkan Al-Quran. Karena kalau kita melihat Rasulullah di 10 akhir itu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian itu adalah menguatkan volume ibadahnya. Bahkan malaikat Jibril pun, ya kan, lebih sering datang kepada Rasulullah untuk menyimak bacaan Al-Quran dan ikut, ya, hadir di saat-saat umat Islam menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, amalan yang harus kita lakukan adalah dengan
beriktikaf di masjid. Nah itu. Karena Nabi itu di 10 akhir dia menganjurkan, carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 akhir dari Ramadan. Untuk apa harus kita cari? Karena kalau kita dapat satu malam itu lebih baik daripada kita beribadah seumuran 83 tahun. Di sini siapa yang paling tua? Mana? Hah? Datuk 83. Nah, sejak lahir sampai sekarang umurnya, kalau dia ibadah siang malam ibadah, itu bisa kalah dengan ibu bapak hanya mendapatkan Lailatul Qadar nih. Nah, menurut informasi ya riwayat-riwayat ini malam ganjil, besar kemungkinan turun Lailatul Qadar. Ada yang nanya, Ustadz, bagaimana Lailatul Qadar itu? Apakah dalam bentuk duit, sekarung jatuh depan kita? Atau bagaimana? Atau emas, ya? Nah, kalau sekarung depan kita jatuh gedebuk, wah, aman THR gue ya. Beli baju baru lah ya. Gitu. Jadi iktikaf. Jadi amalan-amalan ini disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari. Yang pertama tadi adalah kita sangat dianjurkan untuk banyak sedekah. Jadi mungkin ada dana-dana kita yang memang dikhususkan. Nah, ini afdol kita bersedekah. Ya kan, manapun ada anak yatim, orang miskin, kita belikan kain gajah duduk, gajah nerungkup kan. Ya, baju kokohnya ya kita belikan. Nah, mukenahnya ya Bu ya. Nah, gitu. Kenapa afdalus sedekah fi Ramadan? Yang utama sedekah itu ada dalam bulan Ramadan. Nah, gitu. Jadi ada ibu-ibu baca doa, ya Allah, sambil nangis. Ya, di masjid, ya Allah, ya Tuhan, meleleh air mata. Apa kata kawan sebelah? Wih, hebat ibu nih. Mungkin dapat Lailatul Qadar ibu nih. Kenapa pula? Yolah, dia berdoa sambil nangis. Apa kata ibu tuh? Bukan, aku nangis bukan Lailatul Qadar tuh. Nangis sampai kini belum ada dapat baju baru kata dia. Ya. Nunggu THR ya. Sabar Bu ya. Insya Allah bentar lagi akan diberikan zakat fitrah, enak. Nah, zakat fitrah ini sangat-sangat kita wajib Bu. Karena zakat fitrah ini disebutkan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Ya, dipardukan oleh Rasulullah, diwajibkan oleh Rasulullah zakat fitrah. Untuk apa? Apa tujuannya zakat fitrah itu? Adalah untuk mensucikan dari daki-daki puasa. Itu namanya zakat badan. Zakat fitrah nih Bu. Setiap orang, baik orang dewasa, anak kecil pun wajib zakat fitrah. Gitu. Tujuannya adalah untuk membersihkan dari daki-daki puasa. Maklum kita puasa Bu yo Pak. Kadang-kadang kita sambil nunggu puasa kan, ngotar dengan kawan, terucap kata-kata mirropasi, lago. Lago itu ibu-ibu adalah perbuatan yang sia-sia. Kalau kata orang Jambi itu meleko-leko puasa, main dum, main catur, nunggu waktu kan. Padahal seharusnya kita ya lebih banyak baca Quran kan. Nah itu kata-kata perbuatan lago, sia-sia. Nah ini daki-daki puasa.
Dan juga kadang-kadang kita berburuk sangko. Mantap tetangga sebelah tuh. Pamer-pamer terus, bawa limun balik, bawa saparela balik kan. Munawak belum sama sekali. Mulailah sedih ya tak? Kalau sedih, kalau diam tak apa-apa, ni tak buruk sangko pula. Itu mulai loh. Tetangga beli kipas angin, awak yang kepanasan. Ya kan? Tetangga beli kulkas, awak kedinginan, ngigil. Ngapo? Malaria kambuh, kata dia. Tetangga beli mobil, awak naik ambulan, masuk rumah sakit. Buruk sangko. Ya kan? Ada ibu-ibu berjalan sambil nenteng tas tu, Bu, sambil mekar-mekar tangannya nih. Kenapa? Ada cincin. Nah, nengokkan cincin tuh dengan kawan kan. Macam ini jalannya. Mulai ibu tuh buruk sangko, barulah cincin imitasi. Nak pamer-pamer. Sekalinya ibu tuh duduk, rupanya seteruk ibu tuh. Kitulah sudah terlanjur buruk sangko kan. Tuh Bu, jangan buruk sangko ya nak. Nak hati-hati kita. Kalau kita ibadah nak tahu gitu kan. Ada bapak-bapak pakai mobil, tahu-tahu ada nenek-nenek di seberang jalan pakai tongkat. Nah, kayaknya nenek ini mau nyebrang nih. Langsung lah minggir mobil kok tadi. Langsung bawalah nyebrang nenek-nenek nih. Begitu sampai di seberang jalan, nenek tuh nangis. Ngapu nenek nangis? Yolah, akulah capek-capek ke seberang sana. Kau bawa pula ke siko. Dia baru sampai sana kan. Makanya nak dia tengok tanya dulu kan. Ya, awak maksudnya nak ibadah, nak baik, nak bagus, tapi salah pula. Gitu. Ya. Baik ibu sekalian, amalan banyak sedekah. Ya kan? Banyak sedekah. Kemudian yang kedua tadi, banyak baca Quran. Kenapa? Dalam hadis Nabi disebutkan al-asyamu wal Qur'anu yushfi'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat. Tuh, Al-Quran, puasa nanti akan memberi syafaat. Jadi Bu, Al-Quran di hari kiamat nanti tatkala kita di pengadilan Allah, dia akan datang membela kita. Pertama datang puasa, dia berdoa pada Allah, ya Allah, kata puasa, aku mohon kepadamu ya Allah, karena aku dia berlapar-lapar di siang hari. Oleh karena itu aku berikan syafaatku kepadanya. Datang pula Al-Quran membantu kita, ya Allah, karena akulah malam-malam dia tidak tidur orang nih. Kenapa? Baca Quran. Maka oleh karena itu aku berikan syafaatku kepadanya. Baik, kata Allah, aku terima syafaat kalian. Akhirnya masuk surga, Bu. Gara-gara puasa dan baca Quran. Tuh. Nah, oleh karena itu, mari hatamkan Al-Quran di ujung-ujung Ramadan nih. Walaupun kita tidak sempat membaca Quran setiap malam 1 juz, minimal waktu orang hataman Al-Quran datang. Ini tidak sudahlah baca Quran dari awal, tidak. Nah, hatam Quran pun tidak mau ikut. Rugi kita. Kenapa? Karena orang hatam Quran, malaikat datang. Ma'ijtama'a qaumun min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna. Tidaklah orang itu berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Mereka mentadarus Al-Quran. Melainkan nazalat alaihimus sakinah, maka dia akan diberikan ketenangan. Tenang hidup kita, tidak ada bertengkar terus. Ini tidak suami istri bertengkar terus. Kan? Lakinya duduk di depan rumah tuh sambil main HP. Apa kata bininya, abang nih pagi-pagi lah main Facebook.
tengok laki orang sebelah tu pagi-pagi lah ngunting kembang, rajin dia. Apa kata lakinya? Terserah dia lah. Kau nak samakan pula aku dengan laki orang sebelah tu, manalah sama. Kau senang dengan dia, pergilah kau kawin dengan dia tu. Bertengkar terus ya. Itu. Terjadi pertengkaran terus. Kenapa? Tidak ada ketenangan batin, Bu. Selalu saja salah. Suami juga salah, istri juga salah, saling salah menyalahkan. Kita tidak ada ketenangan rumah tangga. Nah, kalau kita menghatamkan Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan batin. Wa ghasiyathumur rahmah, akan diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Gitu. Wa zakarallahu, dan disebut-sebut di langit, dibangga-banggakan oleh Allah. Tuh lihat hambaku membaca Al-Quran, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang membaca Quran. Nah, maka itu Bu, jangan sio-siokan akhir Ramadan nih ikut hatam Al-Quran ya. Ini hatam Quran katanya. Ikut, dapat pahalanya. Ini malam ke-27. Ya kan? Nah, ikut hatam Quran. Baca doa sama-sama. Itu walaupun kita tidak ikut 1 juz, 2 juz, ya kan? Nah, terakhir kita banyak beriktikaf di masjid. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar di akhir-akhir itu, ya. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Dan Bu, maaf Pak, tidak menutup kemungkinan orang yang tidak ke masjid dapat Lailatul Qadar. Karena namanya ketentuan Allah yang Allah inginkan. Ya kan? Tapi yang paling bagus orang yang beriktikaf di masjid. Ibu-ibu bisa juga dapat Lailatul Qadar walaupun dari rumah. Karena ibu rajin baca Qur'annya, rajin sholatnya, rajin zikirnya dari rumah. Tidak apa-apa Bu. Bangun malam. Insya Allah. Ya. Karena memang tidak ada tidak mesti harus dari masjid gitu kan. Nah, ibu-ibu bisa juga dari rumah. Baik Bapak-bapak hadirin sekalian, setelah selesai kita melaksanakan menjalankan rangkaian ibadah puasa, nanti tiba saatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah sempurna Ramadan kita takbiran bersama, mengungkapkan rasa kegembiraan kita di hari kemenangan. Kitalah yang sesungguhnya menjadi orang-orang yang menang dalam melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita, kekuatan kita, sehingga dapat menyelesaikan rangkaian ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.